Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bisa beraktivitas di dalam bulan Ramadan ini dengan lancar, dengan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi kita besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar ke Muhammadiyah. Dan tema yang akan kita bicarakan adalah mengenal Muhammadiyah. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah, wajib hukumnya kita untuk mengenal Muhammadiyah. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu anak-anakku, marilah kita belajar Muhammadiyah, kita mengenal Muhammadiyah lebih dalam lagi. Anak-anakku yang saya hormati, Muhammadiyah sendiri didirikan di salah satu desa di Yogyakarta, yaitu di Desa Kauman, pada tanggal 18 November 1912 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Di tahun itu salah satu ulama Indonesia, salah satu perintis kemerdekaan, mendirikan satu organisasi yang pada akhirnya menjadi salah satu organisasi yang terbesar dengan jumlah pengikut yang luar biasa dan dengan aset amal usaha yang sangat luar biasa. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama kecilnya yaitu Muhammad Darwis. Muhammadiyah sendiri mempunyai arti secara bahasa adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama itu, maka pengikut atau pendukung Muhammadiyah adalah umat Muhammad, yaitu Islam. Sedangkan pengertian Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Anak-anakku yang berbahagia, setiap organisasi mempunyai moto sendiri-sendiri. Moto ini akan menjadi sebuah inspirasi dalam gerak amal pendukung organisasi itu. Sedangkan moto Muhammadiyah adalah hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Ini moto yang sangat-sangat luar biasa dan harus menjadi pedoman kita. Artinya apa? Di dalam berorganisasi, maka kita harus lillahi ta'ala, harus ikhlas dalam mengembangkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan maksud dan tujuan Muhammadiyah sendiri adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Inilah yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Inilah yang diinginkan oleh Muhammadiyah, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini maknanya sangat luar biasa. Baik anak-anak, kita akan belajar selanjutnya yaitu tentang lambang Muhammadiyah. Ini adalah lambang Muhammadiyah, lambang yang sangat-sangat luar biasa, sangat yang mempunyai makna yang luar biasa.
Yang pertama adalah di dalam gambar atau lambang Muhammadiyah atau logo Muhammadiyah itu ada gambar matahari, dan itu mempunyai arti adalah sumber kekuatan. Matahari adalah sumber kekuatan. Yang kedua adalah sinar matahari berjumlah 12. Saya ulangi lagi, sinar matahari ada 12. Sinar pokoknya ada 12. Yang mempunyai arti adalah tekad dan semangat. Yang ketiga yaitu ada tulisan Muhammadiyah, yang berarti adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Warna putih pada matahari, sinar matahari itu berwarna putih, melambangkan kesucian dan keikhlasan. Artinya apa? Kita di dalam berorganisasi harus suci dan ikhlas. Yang ketiga yaitu warna hijau atau dasar, melambangkan kedamaian dan kesejahteraan. Anak-anakku yang saya cintai, tadi kita sudah belajar tentang arti dari lambang Muhammadiyah. Apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan lambang Muhammadiyah tadi? Yaitu kita akan benar-benar mempunyai semangat dalam memaknai lambang atau logo Muhammadiyah tersebut. Kita menjadi orang yang suci, orang yang ikhlas dalam beramal. Kita menjadi pengikut Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya. Kita mempunyai tekad dan semangat. Kita mempunyai sifat damai dan sejahtera. Itulah yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Anak-anakku yang kami hormati, setiap organisasi mempunyai inspirasi masing-masing dalam terbentuknya. Salah satu adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah terinspirasi dalam salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam surat Ali Imran ayat 104 ini mempunyai makna yang sangat-sangat luar biasa, dan itu yang menginspirasi Ki Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Apa artinya di situ? Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, kepada kebaikan, untuk menyuruh kepada amar ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa makna di sini? Makna di sini adalah apabila kita berkumpul, bersatu untuk mengajak kebaikan, mencegah kepada mungkar dan menyuruh kepada yang ma'ruf, maka kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Anak-anakku yang saya hormati, Muhammadiyah sendiri mempunyai faktor dalam berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama yaitu faktor yang melandasi Muhammadiyah berdiri adalah satu faktor, umat Islam itu sendiri. Umat Islam, kondisi umat Islam pada waktu itu yang melandasi Muhammadiyah berdiri. Apa kondisinya? Yaitu kondisinya adalah banyaknya umat Islam yang tidak mengamalkan Al-Quran, yang hidupnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ketiadaan persatuan dan kesatuan umat Islam pada waktu itu. Adanya penjajahan. Yang ketiga adalah kegagalan sebagian dari lembaga-lembaga pendidikan Islam sehingga tidak memenuhi tuntutan zaman. Yang keempat adalah umat Islam kebanyakan hidup dalam fanatisme, taklid buta, hanya mengikuti tanpa melihat dasarnya. Dan yang kelima adalah adanya misi kristenisasi di Indonesia, khususnya umat Islam pada waktu itu. Anak-anakku yang kami hormati,
Muhammadiyah salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Sampai hari ini masih eksis dengan begitu banyak simpatisannya, begitu banyak pengikutnya, pendukungnya. Dan Muhammadiyah tidak hanya banyak dalam pendukungnya, tetapi juga banyak dalam amal usahanya. Amal usaha yang pertama adalah yang dimiliki oleh Muhammadiyah adalah di bidang dakwah. Data tahun 2019, Muhammadiyah memiliki musola dan masjid sebanyak 11.198 masjid dan musola. Yang kedua yaitu di bidang pendidikan. Di tahun yang sama, tahun 2019, Muhammadiyah mempunyai data 10.381 lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Sungguh sangat luar biasa. Yang ketiga yaitu di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Muhammadiyah memiliki 457 rumah sakit. Muhammadiyah memiliki 318 panti asuhan. Muhammadiyah memiliki 54 panti jompo. Yang kelima, yang keempat adalah bidang politik kenegaraan. Yang kelima adalah bidang ekonomi dan keuangan. Anak-anakku yang saya hormati, begitu besar perjuangan Muhammadiyah. Dan sudah begitu lama Muhammadiyah mengarungi perjalanan organisasinya. Mulai tahun 1912 Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sampai sekarang 2020 Muhammadiyah sudah mempunyai 15 ketua umum yang pernah memimpin Muhammadiyah. Yang pertama adalah Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim. Yang ketiga, Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Hisham. Yang keempat, Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur. Yang kelima dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo. Yang keenam dipimpin oleh Sultan Mansur. Yang ketujuh dipimpin oleh Kiai Haji M. Yunus Anis. Yang kedelapan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Badawi. Yang kesembilan dipimpin oleh Kiai Haji Fakih Usman. Yang ke-10 dipimpin oleh Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Yang ke-11 dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Azhar Basir. Yang ke-12 dipimpin oleh Profesor Dr. Amin Rais. Yang ke-13 dipimpin oleh Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif. Yang ke-14 dipimpin oleh Profesor Dr. Dim Samsudin. Dan saat ini dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Anak-anakku, kita sebagai pelajar Muhammadiyah, tentunya kita harus mengenal pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh, ketua-ketua umum Muhammadiyah dari awal sampai sekarang. Dan tadi itu sudah saya sebutkan 15 ketua umum yang dimiliki oleh Muhammadiyah mulai dari berdirinya sampai sekarang. Kita harus mengenalnya, kita harus menghafalnya, kita harus mencontohnya dari tokoh-tokoh yang pernah memimpin Muhammadiyah itu. Baik anak-anakku, kita lanjutkan di materi selanjutnya adalah kita harus mengenal Ortom Muhammadiyah. Apa sih itu Ortom? Ortom adalah organisasi yang membantu gerak dakwah Muhammadiyah. Yang pertama adalah Aisyah. Aisyah adalah Ortom Muhammadiyah. Aisyah ini salah satu Ortom Muhammadiyah yang mengumpulkan para ibu-ibu Muhammadiyah untuk
berdakwah bersama-sama Muhammadiyah, membantu gerak dakwah Muhammadiyah. Yang kedua adalah Nasyiatul Aisyah. Siapa sih Nasyiatul Aisyah ini? Ini adalah ortom Muhammadiyah yang mengumpulkan para remaja-remaja putri Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu pemuda Muhammadiyah, yaitu perkumpulan para pemuda-pemuda Muhammadiyah untuk membantu gerak dakwah Muhammadiyah. Yang keempat adalah Hizbul Wathan, yaitu kepanduannya Muhammadiyah. Hizbul Wathan ini sudah melahirkan satu tokoh nasional, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman itu adalah tokoh Muhammadiyah yang dilahirkan dari kepanduan Hizbul Wathan. Yang kelima yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang keenam Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang ketujuh yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kita harus mengenal ini dan kita wajib untuk mengikuti organisasi ini. Baik anak-anakku, materi yang terakhir yaitu kita akan mengenal tokoh Muhammadiyah yang mendapat gelar pahlawan. Muhammadiyah sudah lama berdiri, tentunya sudah melahirkan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berkiprah untuk Indonesia, baik itu untuk kemerdekaan maupun untuk saat ini. Yang pertama, tokoh Muhammadiyah yang mendapat gelar pahlawan yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua yaitu Nyai Siti Walidah, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu Fatmawati Soekarno, yaitu istri dari Presiden Soekarno. Selanjutnya yaitu Jenderal Sudirman. Yang keenam yaitu Insinyur Juanda. Yang ketujuh Buya Hamka. Yang kedelapan Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Yang ketujuh yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Yang kedelapan Kiai Haji Mas Mansur. Yang kesembilan Gatot Mangkupraja. Yang kesepuluh Kasman Singodimedjo. Dan yang terakhir yaitu Abdul Qahar Mutaqir. Ini adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan oleh Muhammadiyah untuk Indonesia dan sekarang mendapat gelar sebagai pahlawan Indonesia. Anak-anakku, inilah yang bisa kita pelajari di hari ini tentang Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan pelajaran pada hari ini kita senantiasa selalu mencintai Muhammadiyah, mengikuti amal usaha Muhammadiyah. Saya kira cukup anak-anakku, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Dan saya akhiri, billahi fi sabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.